Timor Leste adalah sebuah negara yang terletak di ujung timur Kepulauan Sunda Besar di Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Indonesia di bagian barat dan Australia di bagian selatan. Timor Leste mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 2002 setelah memperoleh kemerdekaan dari Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Timor Leste telah berusaha membangun institusi-institusi demokratis dan ekonomi yang stabil setelah mengalami konflik yang panjang dan berat selama masa pendudukan Indonesia. Dili adalah ibu kota dan kota terbesar di negara ini. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Portugis, meskipun bahasa Tetun juga banyak digunakan. Timor Leste memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2002, menjadikannya salah satu negara termuda di Asia. Ibu kota Timor Leste adalah Dili. Wilayah ini terletak di Selat Ombai di pantai utara Pulau Timor, paling timur dari Kepulauan Sunda Kecil. Dili adalah pelabuhan utama dan pusat perdagangan untuk Timor Leste. Pada tahun 1999, ketika wilayah tersebut memperoleh kemerdekaan di bawah pengawasan PBB, Dili ditetapkan sebagai pusat administrasi dan menjadi ibu kota ketika Timor Leste mencapai kedaulatan penuh pada tahun 2002. Sejak berpisah dari Indonesia, kabar Timor Leste menyesal santer terdengar. Disebutkan penyebab Timor Leste menyesal lantaran kekayaan negaranya justru dikeruk negara lain. Benarkah Timor Leste kini menyesal karena kekayaan alamnya dikeruk negara lain? Timor Leste telah pisah dari Indonesia hampir 23 tahun lamanya, terhitung dari masa referendum 1999. Milik ke belakang pada tanggal 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Referendum berlangsung 13 hari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya Provinsi ke-27 Indonesia itu lepas dari negara tercinta ini dan memperoleh status resminya sebagai negara pada 20 Mei 2002. Sebanyak 94.388 orang atau 21,5% penduduk Timor Timur memilih tetap bergabung dengan Indonesia. Sedangkan mayoritas 344.580 orang atau 78,5% warga Timor Timur memilih merdeka. Segera setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timor Leste yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia memulai kampanye militer bumi hangus. Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timor Timur dan dengan paksa mendorong 300.000 rakyat mengungsi ke Timor Barat. Mayoritas infrastruktur hancur dalam gerakan militer ini. Pada tanggal 20 September 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Ekonomi Timor Leste masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi sejumlah tantangan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Sumber daya alam. Timor Leste memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, terutama minyak bumi dan gas alam. Pendapatan dari sektor ini menjadi pilar ekonomi negara, menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Ketergantungan terhadap sumber daya alam. Meskipun sumber daya alam memberikan pendapatan penting bagi negara, ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor ini meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Diversifikasi ekonomi. Pemerintah Timor Leste telah mengambil langkah-langkah untuk mendiversifikasi ekonomi negara, termasuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri lainnya. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste telah bervariasi dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dan gas serta faktor-faktor lainnya. Namun, pertumbuhan ekonomi tetap di atas rata-rata regional. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, Timor Leste masih menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Ada kesenjangan yang besar antara kelompok-kelompok penduduk, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur.
Pengembangan infrastruktur menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun ada upaya untuk membangun jaringan jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas lainnya, masih ada kebutuhan besar untuk meningkatkan infrastruktur di seluruh negara. Kesejahteraan sosial. Pemerintah Timor Leste telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, masih ada banyak tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Investasi asing. Pemerintah telah mencoba untuk menarik investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi sektor ekonomi. Upaya ini termasuk penyediaan insentif pajak dan kemudahan berbisnis. Meskipun ada berbagai upaya untuk meningkatkan ekonomi Timor Leste, negara ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk ketergantungan pada sektor sumber daya alam, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. Samping itu, bagaimana jika Timor Leste memutuskan untuk kembali gabung Indonesia dan apa yang bakal terjadi? Ada sejumlah hal yang bisa terjadi. Pertama, jika negara yang sebelumnya bernama Timor Timur tersebut bergabung lagi, maka jumlah penduduk Indonesia akan meningkat. Maka yang akan terjadi ialah perubahan penduduk Indonesia. Disebutkan bahwa jumlah penduduk negara itu berjumlah 3 juta jiwa pada tahun 2021. Maka jumlah penduduk Indonesia akan mengalami peningkatan. Dari sebelumnya berjumlah 273,8 juta jiwa akan naik menjadi 275,1 juta jiwa jika keduanya bergabung. Kedua, bukan hanya angka penduduk yang meningkat, tetapi juga angka kemiskinan Indonesia akan meningkat. Pasalnya, jumlah angka kemiskinan di Timor Leste saat ini mencapai 54,8% pada tahun 2020 atau sebanyak 596.000 jiwa. Maka persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 misalnya sebesar 10,2% bisa meningkat menjadi 10,4%. Ketiga, dari segi wilayah juga akan terjadi perubahan, setidaknya jumlah provinsi akan bertambah menjadi 39 provinsi. Tidak hanya itu, luas wilayah juga akan mengalami peningkatan dari semula 1.905.000 km persegi menjadi 1.920.006 km persegi. Jumlah total pulau juga akan mengalami peningkatan dari semula 16.771 pulau dalam kurung 2021 menjadi 16.772 pulau. Keempat, dari segi pendidikan kemungkinan besar Timor Leste akan mendapatkan sokongan dari pemerintah pusat. Bisa jadi banyak universitas yang dibangun di sana dan banyak tenaga pendidikan yang akan dikirim ke sana untuk memajukan pendidikan di Timor Leste.